Keajaiban istighfar dalam mengatasi segala macam permasalahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur tidak lupa pula kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjung tinggikan, kita hanturkan kepada ruh pucuk pimpinan kita, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Fajri Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah praktik dakwah dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, judul ceramah saya pada kali ini ialah keajaiban istighfar untuk mengatasi segala macam permasalahan hidup. Semua umat manusia sering mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ujian dari kehidupan yang lebih baik. Ketika manusia mengalami kesulitan dalam hal apapun, maka istighfar adalah jalan satu-satunya dan memohon ampun atas segala kesalahan dengan ucapan Astaghfirullahalazim. Istighfar dalam filosofi Islam bermakna seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Dalam Islam, makna istighfar tidak terletak kepada pengucapannya saja, tetapi seberapa dalam seseorang menghayati dan menghayati apa yang ia ucapkan. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, agar ia terus mengingat Allah di saat ia melakukan perbuatan dosa. Nah, di saat ia melakukan suatu perbuatan dosa, maka istighfar adalah titik baginya untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Dalil istighfar terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 10-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al anhara, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, berdasarkan Quran surah An-Nur di atas, maka seseorang yang beristighfar akan mendapatkan 4 keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, nikmat turun hujan. Allah memberikan solusi terhadap kemarau panjang dengan menurunkan hujan, dengan mengadakan salat istiqa dan memperbanyak istighfar dan berharap agar rahmat Allah segera turun. Yang kedua, Allah memberikan limpahan nikmat materi. Orang yang memperbanyak istighfar diberikan nikmat rohani dan materi serta dipermudah dan selalu tercukupi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan melengkapi bahtera keluarga dengan kehadiran seorang anak-anak yang imut dan lucu. Yang keempat, berkah hasil pertanian. Allah akan mencukupi sumber mata air untuk kehidupan makhluknya. Nah, berdasarkan Quran surah Nur di atas, maka sudah jelas bahwa begitu banyak keajaiban dan keistimewaan yang terdapat di dalam istighfar. Nah, jika kita lihat dari kajian sejarah atau kita ulik dalam sejarah lainnya, yaitu ketika Nabi Adam beristighfar, maka Allah mempertemukan beliau dengan istrinya setelah berpisah sekian puluh tahun. Nah, ketika Nabi Yunus beristighfar, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dan menyampaikan materi-materi dakwah di muka bumi. Ketika Nabi Musa beristighfar, maka Allah memberikan kepadanya
rezeki di negeri Madian dan memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, ketika Nabi Muhammad beristighfar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan dakwah. Jadi, istighfar itu ialah betul-betul menjadikan yang sempit itu menjadi lapang, menjadi mudah. Yang sulit itu menjadi mudah, yang sempit itu menjadi lapang. Sesuai dengan sabda Nabi, man aqsara minal istighfar ja'alallah min kulli zakin makhraja. Yang artinya Allah menjamin orang yang beristighfar dari yang sempit menjadi lapang ketika ia memperbanyak membacanya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca istighfar disyariatkan pada setiap waktu dan wajib bagi orang yang beristighfar untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Saat terjebak ke dalam dosa, dia harus beristighfar darinya. Istighfar juga dianjurkan setelah ia mengerjakan amal soleh agar ia dapat menutupi kekurangan yang ada padanya, seperti beristighfar 3 kali setelah selesai menunaikan sholat. Tapi membaca istighfar itu harus tulus di dalam hati, tidak hanya untuk mengharapkan balasan Allah atau menutupi suatu perbuatan dosa yang kita lakukan. Untuk memohon ampun kepada Allah, dan begitu banyak keajaiban dan keistimewaan di dalam istighfar. Nah, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan istighfar yang telah kita amalkan, yang telah kita pelajari dengan sebanyak-banyaknya, dengan tujuan supaya kita lebih dekat kepada Allah dan menghapus segala perbuatan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.